barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi zil jalali wal ikram, sahibit tawli wal in'am, an'ama alaina ni'matal islami wal iman, kama wafaqana lisiyami syahri Ramadan wa liqira'atil Qur'an syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikud dayan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidu waladi Adnan alaihi afdhalus salati wa atamus salam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ma ta'aqabal malawan. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepadanya setelah hari ke-8. Masya Allah, tidak terasa hari-hari berganti, waktu berlalu. Itu tanda kita menikmati. Dan sepekan lagi pulang ke rumah. Masya Allah, endaklah di sini lagi pada rumah. Sini aja ya, nggak usah pulang. Masya Allah, alhamdulillah. Sebentar hari berlalu, ayyaman ma'dudat, hari-hari yang cepat. Beberapa hari saja sudah hampir sepertiga. Mudah-mudahan Allah berkenan menerima. Dan istimewanya, kita ini masih muda-muda tapi sudah tumbuh dalam beribadah. Kita berharap mudah-mudahan satu dari 7 golongan yang dapat perlindungan Allah di padang mahsyar. Syabun nasha'a fi ibadatillah. Ada lagi yang lain Ustaz. Kami juga masuk dalam golongan rijalun qulubuhum mu'allaqatu bil masajid. Hatinya selalu terpaut di masjid. Ada lagi? Masih. Masya Allah. Apa lagi? Rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainah. Seorang yang berzikir dalam keadaan sendiri, berlinang air matanya, rindu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab siapa yang rindu bertemu Allah, Allah rindu pula bertemu dengannya. Masya Allah, tabarakallah. Oleh itu bersyukur kita karena kita ada di lingkungan yang mudah-mudahan membuat kita orang-orang beruntung dari sejak kita remaja sampai ke penghujung umur kita nanti. Amin. Oleh itu Ramadan ini, karena dapat kehormatan kita, sebab dapat satu kali Ramadan, istimewanya luar biasa. Pernah kalian dengar cerita Talha bin Ubaidillah? Pernah kan? Apa ceritanya? Talha bin Ubaidillah menceritakan ada 2 orang sama-sama masuk Islam. Sama-sama masuk Islam. Yang satu lebih bersemangat beribadah, beramal dibanding yang satunya lagi.
Bukan tidak bersemangat, tapi lebih bersemangat. Sampai dia mati syahid di medan jihad. Orang mati syahid, apa pahalanya? Masuk surga tanpa hisab. Woi, tahu kan makna masuk surga tanpa hisab itu apa? Hah? Iya, apa untungnya? Kalau kalian nak tahu, ya, misalnya kalian antri makan di dapur, dapat antrian nomor 200. Tiba-tiba dipanggil oleh mudir, Dasman, ada Dasman ya. Nah, Dasman maju, tidak perlu antri. Gimana kira-kira? Hah? Baru antri makan yang hanya 1 jam atau kurang. Bayangkan antrian hisab di padang mahsyar hanya 50.000 tahun. Itu mau kali antri di situ? Enggak kan? Inilah maknanya masuk surga tanpa hisab. Ya, enggak perlu dihitung-hitung lagi, dipanggil, enggak pakai antri. Masuk surga. Ikut bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi oleh sebab itu semua orang menunggu sampai selesai di padang mahsyar? Enggak. Yang menunggu sampai selesai itu yang tongkol-tongkol itulah. Ya. Lain disuruh, lain dibuat. Lain diceritakan, lain yang diyakini. Itulah mau hisabnya. Mau kalian? Enggak. Nah. Jadi yang satu mati syahid. Yang satu lagi hidup setahun setelahnya. Hidup setahun setelahnya. Setelah setahun meninggal pula, tapi tidak mati syahid. Tidak mati syahid. Malam harinya Talhah bin Ubaidillah bermimpi. Kalian tahu Talhah itu siapa? Siapa dia? Termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Masya Allah, pinter-pinter kalian ya. Siapa ngajar itu ya? Memang ustaz-ustaz ini istimewa, Masya Allah. Naam, barakallahu fikum. Ini sudah rasa masuk surga kita rasanya. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi malamnya dia bermimpi. Mereka bertiga, Talha yang tadi mati syahid setahun sebelumnya dan yang baru meninggal tadi, datang ke pintu surga. Ini mimpi ya. Ada yang pernah mimpi masuk surga? Ada? Tunjuk tangan. Tidak ada. Yang pernah masuk surga? Kalau ada yang tunjuk tangan, bohong itu. Baik, mimpi datang ke pintu surga, nak masuk, tentu nak masuk kita kan. Wih, surga itu dari jarak jauh, bau harumnya sudah semerbak kemana-mana. Itu baru bau dari jauhnya, apalagi di dalam. Wa anna rihaha la tujadu min masirati kadza wa kadza, kata Nabi. Baunya sudah tercium dari jarak 1 tahun perjalanan. Masya Allah. Wih, surga luas kan? Tahu kalian pintu surga berapa lebarnya? Jumlahnya 8. Satu pintu berapa luarnya? Hanya jarak Mekah ke Baitul Maqdis. Berapa kilo? 1.200 kilo. Satu pintu. Makanya tidak usah takut antrian lama, asal masuk. Yang jelas di padang mahsyar hisabnya jangan lama-lama. Maka apa kata Allah, apa kata Rasul, ikut. Jangan ikut kata siapa-siapa ya. Kata Allah dan
Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai di situ datang penjaga. Assalamualaikum. Masalah tahiyatuhum fiha salam. Maka banyak-banyakkan salam ya, supaya kita masuk surga dengan salam. Dipanggillah yang baru meninggal tadi, bawa masuk, dibawa masuk. Yang mati syahid setahun yang lalu nunggu dulu. Tidak lama datang lagi malaikat penjaga, dipanggil lagi yang kemarin, yang wafat tahun lalu mati syahid. Lalu dibawa masuk. Talha menunggu. Ketika penjaga datang, katanya irji ila dunya lam ya'ni lak, kamu balik dulu sebab belum waktunya masuk surga. Siapa yang tahu jawabannya? Kenapa Talha belum boleh masuk? Tunjuk tangan. Sedang mimpi nih. Ya, kenapa belum waktunya? Belum wafat Mumtaz. Syarat masuk surga mati dulu. Nah, syarat masuk surga mati dulu. Tidak ada orang langsung di dunia pindah ke surga, gak ada. Yang ada adalah pindah ke alam barzakh dulu. Habis itu dibangkitkan, habis itu masuk surga. Mumtaz. Siapa nama? Gibran. Masya Allah. Fadal ya Syekh. Masya Allah. Fadal. Masya Allah. Hayakallah. Wih. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku masuk surga belum mati, bohong. Ada yang ngaku masuk surga masih hidup, bohong. Talha dijamin surga tapi karena belum mati, balik dulu. Setelah pulang terbangun Talha. Tentu dia heran, sebab yang tertanam dalam keyakinan orang mati syahid lebih duluan masuk surga karena tanpa hisab. Masya Allah. Menebarlah berita di Madinah sampai ke Utsaimin. Sampai. Nah, akhirnya orang pada bertanya-tanya, kok bisa ya? Kenapa bisa? Ini mati syahid, ini mati biasa, kok lebih duluan masuk surga? Akhirnya sampai ke Nabi alaihissalatu wassalam. Memang kalau sampai ke Nabi, masalah selesai. Kalau bicara kita saja, masalah tak usai. Jelas? Makanya petunjuk Allah dan Nabi, bila masalah tak selesai, bawa ke Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka pelajaran kita di sini selalu merujuk Al-Quran dan Sunnah, sebab itulah yang menyelesaikan perkara. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, mimma ta'jabun, kenapa kalian heran? Lalu Nabi beritahukan dulu apa yang terjadi di surga sana. Lama bainahuma kama bainal masyriqi wal maghrib. Jarak antara surga yang mati syahid dengan yang mati biasa tadi antara timur dan barat. Wih, jauh sekali ya beda kelasnya antara timur dan barat. Berapa jarak timur dan barat? Enggak tahu. Masa enggak tahu sih? 24 jam. Kalau matahari matahari dari terbit 12 jam ya. 12 jam. Cuman tengok dulu matahari berapa kecepatannya.
Ahli fisika. Guru fisika mana? Hah? Apa? Awak butuh guru fisika. Murid yang paling ahli fisika, yang tahu kecepatan matahari. Hah? Hah? Berapa? Cahayanya, kecepatannya nggak tahu ya. Cahayanya kecepatan 7 menit per. Hah? Iya, jaraknya jauh sih, 50 juta kilometer kabarnya. Iya. Antum pergi ke sana benar? Enggak. 50 juta kilometer ya, Masya Allah. Ada yang tahu kecepatannya? Enggak. Pokoknya antara yang saudara dengan saudara ini jaraknya antara timur dan barat, kata Nabi alaihissalam. Allah, apa yang menyebabkan itu? Nah, dengar yang baik-baik, dengar woi. Ini rahasia ini. Dari orang dalam kita dapat. Iya, ini tidak sembarang ini cerita. Apa kata Nabi alaihissalam? Alaysa qad asha ba'dahu sana? Bukankah dia hidup setelahnya setahun? Wa qad shalla kaza wa kaza, dia salat ini dan itu. Setahun berapa rakaat kita salat? Yang tahu 7 tangan, cepet. 24.000 kali? Dia beres ya, netong lu. Enggak sampai dah setahun. Enggak. 5 dikali 360. 1.400 sujud. Saya bilang solat Ustaz. Berapa kali solat? Ustaz ahli takwil nampak ya. Nah, apanya dia nak ni hadiah. Tetap dikasih lah. Nah, kasihkan beliau. Masya Allah. Alhamdulillah. Kaum muslimin. Berapa kali dia solat? 1.800 kali solat fardu. Tahu kalian solat fardu itu? Solat sunat subuh saja lebih baik daripada dunia dan seisinya, Jadi ternyata solat kalian, puasa kalian bisa mengalahkan orang mati. Coba tengok. Kecuali dia solat juga kayak kita. Nampak? Nah, penekanan Nabi, awalaysa qad adraka Ramadan. Bukankah dia dapat bertemu dengan bulan Ramadan? Saudaranya enggak, dia dapat. Jelas? Gimana Ramadan itu ya Ustaz? Kita tanya lagi ke Nabi alaihissalatu wassalam. Ini nak masuk surga semua nampaknya. Gimana besarnya fadilat Ramadan itu? Nabi alaihissalatu wassalam datang kepadanya Abu Umamah Al-Bahili. Ada yang tahu namanya? Tidak. Abu Umamah seorang sahabat, diutus Nabi untuk jadi pimpinan perang Sariyah. Lalu dia minta ke Nabi, ya Rasulullah, ud'ullah lana. Ya Rasulullah, doakan kami as-syahadah, mati syahid. Kenapa dia mati syahid? Supaya masuk surga tanpa hisab. Subhanallah, subhanallah ya ikhwan. Nabi mengangkat tangannya dan berdoa, Allahumma sallimhum, Allahumma ghanimhum, ya Allah selamatkan mereka, ya Allah beri mereka ghanimah, menang. Mereka ingin mati tapi dikasih hidup. Awak ingin hidup, mati-mati dibuatnya. Mereka ingin mati syahid. Kedua kali minta lagi, ya Rasulullah doakan kami mati syahid. Nabi bilang lagi, Allahumma sallimhum wa ghanimhum,
beri mereka kemenangan, beri mereka ghanimah. Menang lagi, ketiga kali minta lagi supaya didoakan mati syahid. Tetap didoakan oleh Nabi, salimhum wa ghanimhum, benangkan mereka, selamatkan mereka, beri mereka ghanimah. Nah, ini nampaknya tidak mungkin lagi mintanya. Dah 3 kali tetap tidak didoakan Nabi. Akhirnya apa? Dia cari jalan lain yang besar, yang cepat mengantarkannya ke surga. Siapa yang tahu jalannya? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Apa kata Abu Umamah? Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza fa'altuhu aw idza amiltuhu dakhaltul jannah. Tunjukkan kepadaku amalan yang bila aku kerjakan aku masuk surga. Nah, lihat, tadi minta syahid, sekarang Nabi arahkan ke yang lebih, yaitu alaika bis-shaumi, hendaklah engkau berpuasa. Fa innahu la idla lahu, karena puasa tidak ada tandingannya. Puasa tidak ada tandingannya. Nah, sekarang puasa itu ada di tengah-tengah kita, ada di depan mata kita. Mau kalian rugi? Mau kalian rugi? Tidak. Oleh sebab itu hati-hati para pencuri, para penyamun. Apa penyamun-penyamun yang akan merusak ibadah kita? Ini khususnya yang akan pulang kampung nanti. Maka saya ingatkan, jatuhkan tolak 3 kepada yang seperti ini selama Ramadan. Tolak 3. Di sini banyak pencurinya. Dah, kami kalau bukan karena tugas kami di sini, saya tolak ini. Cuman masalahnya tugas semuanya dari sini, itu masalah. Dah, jadi sampai di rumah jangan pakai ini dah. Ini pencuri banyak di sini. Yang kedua, TV di rumah dibalikkan layarnya. Dah, radio jangan putar kecuali 91,1 FM. Berapa ini? Iya, 91,1 FM. Jangan dibuka nanti cerita nenek lampir. Itu pencuri-pencuri amal kita. Jelas? Kedua, tahu yang kedua? Tahu? Jangan buat dosa-dosa ketika sendiri. Nabi katakan, ta'rifuna manil muflis, tahu kalian orang-orang yang bangkrut, beramal tapi tak berhasil apapun. Kata mereka, kata Nabi SAW, man ya'ti yawmal qiyamati bi'amalin ka'amthali jibali Tihama, datang bawa amal seperti gunung-gunung Tihama. Tahu tengok gunung Tihama? Seperti bukit barisan di tanah Arab, barisan gunung-gunung di Najd itu sampai ke Robo Khalid, pandangnya puluhan kilometer. Tapi faja'alahu aba'an mansura, Allah jadikan seperti debu diterbangkan angin. Kenapa? Thauban dan para sahabat hampir histeris mendengar itu, beramal. Sebab mereka yasumuna kama yasumun wa ya'khuzuna minal laili kama ta'khuzun, mereka solat malam juga. Tetapi qaumun idza khalu bi maharimi lan tahakuha, orang yang bila sendirian dia bikin dosa, habis amalan kita. Atau ada lagi yang bangkrut,
orang yang datang amalannya juga seperti gunung besar-besar, cuman waqad daraba hadza waqad syatama hadza wa sabba hadza wa akhadha mala hadza, tapi suka memukul orang ini, menganiaya ini, menzalimi ini, pokoknya semuanya dosa pada orang lain. Fayu'khadhu min hasanatihi wa yutahadha min hasanatihi hatta idza faniyat, lalu masing-masing mendapatkan balasan pahala yang dia kumpul sebanyak-banyak itu. Kalau sudah habis, diberikan dosa mereka kepadanya. Bangkrut. Oleh sebab itu, jangan menzalimi, jangan menyakiti, jangan mencela dan mencaci. Jelas? Jangan main hasad dan dengki, karena itu semua mencukur amal kita, bangkrut kita dibuatnya. Jelas? Besok ya jangan pulang kita serahkan amal kita pada para penyamun, para pencuri. Jaga amal kita. Dan jangan lupa bahwasanya Ramadan adalah waktunya kita untuk saling peduli. Ya, sampai di rumah nanti biarkan umi kalian istirahat, biarkan apa kalian istirahat. Ya, piring kalian cuci, Indomie saya makan, makan masak. Ya, membantu, walaupun hanya sekedar menuangkan air untuk orang tua kita, atau mengantarkan kuah konji ke tetangga kita. Jelas? Karena memang pahalanya besar. Man fattara sha'iman kana ka'ajur sha'im. Coba lihat, saudara kita yang tidak kenal dengan kita dari Kuwait sana mengantarkan permukaan ke sini. Kenapa? Ingin pahala besar. Nah, kita ingin juga dapat bagian daripadanya. Makanya para ustaz ni, para musyrifnya, para ikut menghidangkan. Lillahi ta'ala. Itu juga bagian daripada menyiapkan permukaan. Bagi kami ikut doakan aja saya dia. Dapat doa pahala mendoakan jadilah ya. Karena ketika kita doakan, malaikat aminkan, amin walaka mithluh. Amin, semoga engkau dapat seperti itu pula. Oleh sebab itu, doakan selalu ayah mak kita, guru-guru kita, saudara mara kita, dan semua orang yang berbuat baik pada kita, yang mewakafkan, yang membangun, yang mengurus, yang melanjutkan, yang mengajar, ya, bahkan yang menjaga keamanan dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah menerima amal kita. Amin rabbal alamin. Mohon maaf dan terima kasih. Pokoknya kalau kalian tidak punya lagi orang yang mau didoakan, saya lah harus doakan ya. Ya, tapi doakan semua. Doakan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan pintu-pintu kebaikan selalu terbuka melalui kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.